Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini rencananya kami mau jogging, tapi karena hujan terpaksa kita bikin videonya sambil di kendaraan ini. Biasanya kami olahraga di Katamso, salah satu tempat untuk berolahraga sore. Jalannya selama olahraga bisa ditutup untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berolahraga. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan beberapa isu yang berkembang di beberapa daerah, terutama kaitannya persiapan PON, Pekan Olahraga Nasional di Papua tahun 2021. Kurang lebih 1 tahun lagi. Banyak isu-isu yang berkembang, terutama kaitannya beberapa cabang olahraga yang ada di daerah, di berbagai provinsi. Diantaranya ada yang mempermasalahkan mengapa cabang olahraga yang lolos PON saat ini tidak ditetapkan sebagai cabang olahraga untuk diberangkatkan. Akhirnya menjadi polemik, sehingga cabang-cabang olahraga yang telah lolos pra-PON sudah dieksekusi, tidak bisa ikut PON 2021 di Papua yang akan datang. Sebenarnya KONI provinsi harus mempertimbangkan bahwa cabang olahraga yang lolos PON hendaknya bisa diberangkatkan ke PON. Idealnya begitu. Tapi dalam kenyataannya dengan keterbatasan dana ini, mau tidak mau KONI dan pemerintah provinsi setempat untuk membatasi cabang olahraga yang berangkat ke PON yang akan datang. Jangankan berangkat ke PON, setidaknya untuk platform ataupun pemusatan provinsi pun harus dipastikan dulu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk menetapkan cabang olahraga untuk ikut PON 2021 di Papua yang akan datang? Tidak bisa menetapkan begitu saja. Nanti kesannya KONI, pemerintah daerah, membeda-bedakan terhadap cabang olahraga, apalagi yang sudah lolos PON. Oleh karena itu, saya berpandangan sebelum menentukan cabang olahraga ikut PON, jadi sekali lagi, sebelum menetapkan cabang olahraga yang ikut PON, setidaknya KONI provinsi harus menetapkan dulu kriteria, parameter cabang olahraga apa yang bisa ikut PON, atau diawali cabang olahraga apa saja yang bisa ikut platform sebelum PON yang akan datang. Jadi tidak bisa sembarangan menetapkan cabang olahraga untuk ikut PON. Yang paling utama adalah, yang pertama adalah tetapkan dulu kriteria, parameter cabang olahraga yang bisa ikut platform pemusatan latihan provinsi untuk mengikuti PON yang akan datang 2021. Itu yang paling utama, parameter dulu. Oleh karena itu, KONI provinsi harus menetapkan, membentuk tim khusus untuk menyusun parameter ataupun kriteria cabang olahraga apa saja yang bisa ikut platform yang bermuara nantinya pada ikut PON yang akan datang, gitu. Ini gelap ya, gelap nih, mohon maaf, ini videonya agak gelap karena kita hujan nih. Tadinya mau jogging, karena hujan jadi gelap nih videonya. Jadi sekali lagi, yang paling utama adalah KONI provinsi menetapkan panitia khusus untuk membuat kriteria
jangan dulu menetapkan cabang olahraga yang akan berangkat ataupun mengikuti pemusatan latihan provinsi. Yang utama, bentuk dulu panitia, membuat kriteria parameter yang bisa ikut platform ataupun ikut PON. Itu yang paling utama. Tetapkan dulu. Setelah terbentuk panitia untuk menyusun parameter kriteria cabang olahraga ikut PON, baru hasil kerja panitia ataupun tim itu dipresentasikan ke KONI, disepakati. Kalau udah disepakati barulah berlaku. Jadi tidak dulu menetapkan cabang olahraga ataupun tidak bisa membicarakan dulu cabang olahraga. Yang paling utama adalah tetapkan kriteria itu. Aduh, mohon maaf nih, goyang-goyang begini. Sahabat-sahabat sekalian, baru saja kami sampai tempat tinggal dan mohon maaf tadi videonya terputus. Kalau boleh kami memberikan rekomendasi tentang kategori cabang olahraga. Kenapa ini penting? Supaya semuanya bisa terakomodasi dengan adanya ketentuan kriteria atau parameter. Kami mencoba membuat parameter ataupun kategori cabang olahraga yang bisa mengikuti pemusatan latihan provinsi ataupun yang bisa ikut PON. Di antaranya saya mencoba mengelompokkan 3 cabang olahraga, 3 kategori cabang olahraga. Kategori pertama adalah cabang olahraga yang bermedali pada PON 2016 di Bandung dan lolos PON pada tahun 2019. Yang kedua yang termasuk cabang olahraga kategori 1 itu adalah cabang olahraga peringkat 1, 2, dan 3 pada saat pra-PON yang lalu atau tahun 2019. Dan yang ketiga adalah cabang olahraga atau atlet yang sedang mengikuti pelatnas secara nasional. Jadi itu adalah cabang olahraga yang termasuk kategori 1. Jadi sekali lagi, cabang olahraga yang termasuk kategori 1 adalah cabang olahraga yang bermedali pada PON 2016 di Jawa Barat Bandung dan lolos PON pada saat ini. Yang kedua adalah cabang olahraga yang termasuk dalam peringkat 1, 2, dan 3. Dan yang ketiga adalah cabang olahraga atau atlet yang sedang mengikuti pelatnas secara nasional. Itu kategori pertama. Sedangkan kategori kedua adalah cabang olahraga yang ada di peringkat 4, 5, 6 secara nasional. Jadi sekali lagi, kategori cabang olahraga yang kedua adalah cabang olahraga yang lolos PON yang berada di peringkat 4, 5, 6. Sedangkan kategori ketiga adalah cabang olahraga yang berada di peringkat 7 dan lolos PON, termasuk di dalamnya adalah cabang olahraga yang menjuarai zona nasional. Artinya zona nasional itu adalah cabang olahraga yang mengikuti pra-PON tapi per wilayah. Dengan adanya ketiga kategori ini tentunya menjadi bahan pertimbangan apakah cabang olahraga itu bisa ikut platform atau bisa mengikuti PON. Saya kira dengan adanya kategori ini tentunya akan mengakomodir dan menjadi parameter yang jelas dan terukur. Tidak asal-asalan bisa ikut platform atau PON. Mudah-mudahan dengan adanya kategori ini bisa mengakomodasi semua cabang olahraga. Kami berkeyakinan kita semuanya tetap memperhatikan, tetap kita menghargai pembinaan, hasil kerja keras cabang olahraga dan para atlet dan pelatih terhadap upaya-upaya peningkatan prestasi olahraga. Bahkan mereka betul-betul dengan sukarela berlatih tanpa dibayar. Oleh itu, tetap KONI dan pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan mereka. Seandainya tidak termasuk ke dalam tim PON pun setidaknya diberikan kompensasi atau reward dalam event-event yang lainnya. Demikian yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mengangkat harkat martabat daerah melalui peningkatan prestasi cabang olahraga.
Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.